Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafif Jody Rahab dengan NPM 2210102226. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat materi mengenai konsep hierarki peraturan perundang-undangan. Konsep hierarki peraturan perundang-undangan tidak dapat dilepaskan dari teori Han Kelsen dan Han Nawiaski. Menurut Han Kelsen, pada dasarnya terdapat dua golongan norma dalam hukum, yakni norma yang bersifat inferior dan norma yang bersifat superior. Terkait kedua norma tersebut, validitas dari norma yang lebih rendah dapat diuji terhadap norma yang secara hierarkis berada di atasnya. Berangkat dari teori Han Kelsen tersebut, Han Nawiaski kemudian merincikan bahwa susunan norma hukum tersusun dalam bangunan hukum berbentuk stupa yang terdiri dari bagian-bagian tertentu. Adapun hierarki bagian tersebut adalah norma dasar. Norma yang sifatnya dasar dan luas dapat tersebar dalam beberapa peraturan, sifatnya konkret dan terperinci, peraturan pelaksana, dan peraturan otonom. Baik, slide selanjutnya, hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia. Peraturan perundang-undangan di Indonesia juga mengenal hierarki. Ketentuan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang 12 tahun 2011 menerangkan bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia terdiri atas yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang kedua, ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang ketiga, undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, yang keempat, peraturan pemerintah, yang kelima, peraturan presiden, yang keenam, peraturan daerah provinsi, dan yang ketujuh, peraturan daerah kabupaten atau kota. Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat diketahui bahwa hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia yang paling tinggi adalah Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian penting untuk diketahui bahwa kekuatan hukum peraturan perundang-undangan yang disebut berlaku sesuai dengan hierarkinya, dan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Selanjutnya, jenis peraturan perundang-undangan. Jenis peraturan perundang-undangan selain yang dimaksud di atas mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, yang kedua, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, yang ketiga, Dewan Perwakilan Daerah atau DPD, yang keempat, Mahkamah Agung, yang kelima, Mahkamah Konstitusi atau MK, yang keenam, Badan Pemeriksa Keuangan, yang ketujuh, Komisi Yudisial atau KY, yang ke-8, Bank Indonesia, yang ke-9, Menteri, dan yang ke-10, badan lembaga atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan undang-undang atau pemerintah atas perintah undang-undang, yang ke-11, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Provinsi, dan DPR Kabupaten atau Kota, yang ke-11, Gubernur, Kepala Desa atau yang setingkat. Peraturan perundang-undangan tersebut di atas diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Perlu juga diketahui bahwa dari hierarki dan jenis-jenis peraturan perundang-undangan tersebut, materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam undang-undang, perda provinsi, atau perda kabupaten kota. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.